Respons tegas PSSI usai kerusuhan pecah pasca laga Persib Bandung versus Persija Jakarta di Liga 1 musim 2024-2025, klub diminta bertanggung jawab penuh. Tom Haye menyesal. Almere City dibantai tanpa ampun, gagal balas dendam di laga memalukan. Berikut ini pernyataan berani Tom Haye. Misi besar Nova Arianto. Pemusatan latihan di Spanyol demi mental baja Garuda Muda menuju kualifikasi Piala Asia U17. 2 pekan usai dibekuk timnas Indonesia, ex-back Liga Inggris ditunjuk sebagai pelatih baru Australia. Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Kisah tragis, Nathan Chu Aon menghilang dari skuad Swansea City selama 4 laga beruntun. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini penjelasannya. Apakah FC Utrecht yang calon kuat juara Eredivisie 2024-2025 jadi alasan Olero menyulit bergabung dengan timnas Indonesia? Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Dengan semangat membara, Indra Syafri yakin timnas U20 Indonesia akan genggam kejayaan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 setelah sukses mengukir sejarah di Piala AFF U19 2024. Jens Raven tak sabar menanti. Mas Hilgers dan Liano Reijnders segera jadi WNI, siap perkuat timnas Indonesia dan bawa Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Respons tegas PSSI usai kerusuhan pecah pasca laga Persib Bandung versus Persija Jakarta di Liga 1 musim 2024-2025, klub diminta bertanggung jawab penuh. Setelah kerusuhan supporter yang terjadi usai laga panas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada pekan ke-6 Liga 1, PSSI langsung memberikan respons tegas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa klub tidak boleh lepas tangan atas tindakan tidak suportif yang dilakukan oknum bobotoh, supporter Persib Bandung, yang terlibat dalam insiden tersebut di Stadion Sijalak Harupat, Senin sore waktu Indonesia Barat. Arya Sinulinga dengan tegas menekankan bahwa kasus ini sudah masuk dalam ranah hukum dan klub harus bertanggung jawab sepenuhnya. Klub tidak bisa hanya diam dan membiarkan hal ini terjadi. Jika ada unsur kriminal maka harus diselesaikan secara hukum, kata Arya dalam keterangannya kepada Okezone. Ia juga menambahkan bahwa PSSI mengharapkan klub segera menyelesaikan permasalahan dengan suporternya agar kejadian serupa tidak terulang. PSSI sama sekali tidak mentolerir segala bentuk kekerasan baik di dalam maupun di luar lapangan. Arya menegaskan bahwa kekerasan tidak boleh terjadi dalam dunia sepak bola, apalagi di stadion yang seharusnya menjadi tempat penuh semangat sportif. Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta itu sendiri berlangsung seru dan mendebarkan. Persib sukses mengalahkan Persija dengan skor 2-0 lewat gol-gol dari Dimas Drajat pada menit ke-38 dan Rian Kurnia di menit ke-82. Namun suasana panas mulai memuncak setelah pertandingan berakhir. Ketika para pemain bersiap masuk ke lorong ganti, ratusan bahkan ribuan oknum bobotoh menyerbu lapangan, mengincar steward yang bertugas di tepi lapangan. Para steward yang merasa terancam berlarian mencari perlindungan. Sayangnya, karena jumlah yang jauh lebih sedikit, beberapa dari mereka menjadi korban serangan para oknum supporter Persib. Meski begitu, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dugaan awal menyebutkan bahwa aksi penyerangan ini adalah bentuk balas dendam dari bobotoh. Beberapa anggota supporter Persib diduga mendapatkan intimidasi dari steward dan salah satu pemain Persib saat laga melawan Port FC di ajang AFC Champions League 2 pada 19 September 2024. Akibat insiden tersebut, situasi antara supporter dan pihak keamanan di stadion semakin memanas hingga puncaknya terjadi kerusuhan setelah laga melawan Persija.
Dalam menghadapi insiden kerusuhan yang mencoreng nama baik sepak bola Indonesia, PSSI menegaskan bahwa tanggung jawab penuh ada di tangan klub dan supporter. Dengan sikap tegas, mereka berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kekerasan dalam sepak bola, menekankan pentingnya menjaga atmosfer sportif di stadion. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar cinta terhadap sepak bola tetap terjaga dalam semangat persatuan dan fair play. Mari kita dukung perjalanan Liga 1 dengan semangat positif dan menjauhi tindakan yang merugikan. Tom Haye menyesal. Almere City dibantai tanpa ampun, gagal balas dendam di laga memalukan. Berikut ini pernyataan berani Tom Haye. Gelandang kebanggaan timnas Indonesia, Tom Haye, akhirnya angkat bicara dengan penuh penyesalan setelah timnya, Almere City, dihabisi habis-habisan oleh FC Twente dengan skor telak 5-0 dalam lanjutan Eredivisie pada Minggu malam. Kekalahan memalukan ini menjadi mimpi buruk bagi Haye yang hanya mampu bertahan di lapangan selama 57 menit tanpa bisa berbuat banyak untuk menghentikan gempuran bertubi-tubi dari Twente. Pemain berusia 29 tahun ini tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Ia merasa Almere City sebenarnya punya peluang besar untuk memberikan perlawanan sengit kepada lawan mereka. Namun momentum yang begitu penting itu hilang begitu saja, terlepas dari genggaman mereka. Seperti menyaksikan harapan yang lenyap di depan mata, Almere City sempat memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan setelah gol cepat Sam Stegen di menit ke-9. Namun sebelum paruh pertama berakhir, Twente kembali menghancurkan asa mereka dengan gol kedua, lagi-lagi dari Stegen, tepat di detik terakhir babak pertama. Haye saat diwawancarai oleh ESPN usai pertandingan mengungkapkan kekecewaannya. Twente sangat efektif di babak pertama. Gol pertama mereka memang bagus, tapi aneh sekali seperti ada yang tidak beres. Rasanya hampir ajaib seperti 1 atau 2 gol lagi bisa saja terjadi setelah itu, kata Haye dengan nada getir. Dan ketika Anda kebobolan di detik-detik terakhir babak pertama, Anda tahu semuanya akan jadi semakin sulit. Kehancuran Almere City semakin lengkap setelah kebobolan 2 gol, meskipun Haye mengakui bahwa timnya masih penuh percaya diri saat memulai babak kedua. Sayangnya harapan mereka kembali sirna setelah Sam Lammers mencetak gol di menit ke-55, semakin mengubur peluang Almere City untuk bangkit. Babak kedua, gol-gol yang tercipta terlalu mudah. Sangat mengecewakan, lanjut Haye dengan ekspresi lesu. Dia merasa pertandingan sudah berakhir dari babak pertama, di mana meskipun Almere City menciptakan peluang emas, tak satu pun yang berhasil dikonversi menjadi gol. Semua yang terjadi hari ini adalah cerita babak pertama. Kami mendapatkan peluang besar, namun rasanya seperti keajaiban bahwa tidak ada satupun yang berhasil menjadi gol, pungkas Tom Haye menutup wawancaranya dengan perasaan campur aduk antara penyesalan dan frustrasi. Laga ini tak hanya menjadi catatan buruk bagi Almere City, tetapi juga meninggalkan luka dalam bagi Haye yang harus menelan kenyataan pahit di lapangan. Misi besar Nova Arianto. Pemusatan latihan di Spanyol demi mental baja Garuda Muda menuju kualifikasi Piala Asia U17. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto tidak main-main dalam mempersiapkan pasukan Garuda Muda jelang ajang paling bergengsi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Berada di grup G bersama tim-tim tangguh seperti Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Misi Indonesia jelas menjadi yang teratas atau minimal meraih tiket runner-up terbaik demi lolos ke babak utama. Tidak tanggung-tanggung, persiapan panjang telah dilakoni Garuda Asia, termasuk tampil di turnamen internasional bergengsi Pinatar Super Cup U17 2024. Di sana, Indonesia berhasil menempati posisi ketiga setelah membungkam Kepulauan Faroe. Namun, Nova Arianto belum puas. Ia terus menggali dan mengasah kekuatan tim demi mencapai taktik yang sempurna. Dalam sesi latihan terkini, Nova fokus mematangkan aspek taktik. Berbagai eksperimen diluncurkan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman pemain terhadap skema permainan yang telah dirancang.
Uji coba dilakukan untuk menguji kemampuan mereka melawan tim yang jauh lebih kuat. Setelah pemusatan latihan di Bali dan Bogor, kini kita lanjutkan dengan uji coba. Ini penting untuk melihat bagaimana pemain memahami taktik yang kita siapkan, terutama untuk menghadapi laga di Kuwait. Rencana kita latihan ini akan berlanjut sampai tanggal 30 sebelum kita berangkat ke Qatar, ujar Nova Arianto, seperti dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pelatih berusia 45 tahun ini menekankan bahwa pengalaman bermain di turnamen luar negeri sangatlah penting, terutama bagi pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer pertandingan internasional. Menurutnya, pengalaman berharga ini akan menjadi modal kuat bagi para pemain muda. Ini adalah kesempatan pertama bagi banyak dari mereka dan pastinya sangat berpengaruh. Pengalaman bertanding di luar negeri akan menjadi pelajaran besar yang tidak ternilai. Selain aspek taktik, Nova sangat berharap mental para pemainnya semakin kuat. Mereka harus siap menghadapi lawan-lawan dari luar negeri yang jelas-jelas memiliki kualitas di atas mereka. Mental baja inilah yang akan menjadi senjata penting sebelum mereka terjun di kualifikasi Piala Asia. Saya ingin melihat bagaimana mental para pemain, apakah mereka sudah cukup siap bertarung di Kuwait nanti melawan tim yang jauh lebih kuat, tegas Nova. Dengan segala persiapan matang yang telah dilakukan, Nova Arianto optimis tim Garuda Muda mampu tampil maksimal dan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Asia U17. Misi besar untuk membawa Indonesia ke pentas Asia kini berada di tangan mereka. Dua pekan usai dibekuk Timnas Indonesia, ex-bek Liga Inggris ditunjuk sebagai pelatih baru Australia. Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Hanya berselang 2 pekan setelah Timnas Indonesia mempermalukan mereka dengan hasil imbang, Federasi Sepak Bola Australia membuat keputusan mengejutkan dengan menunjuk Tony Popovich sebagai pelatih baru Socceroo Oz. Kabar ini dikonfirmasi langsung dari laman resmi Socceroo Oz pada Senin siang waktu Indonesia Barat, menandai era baru bagi Timnas Australia yang sedang terpuruk. Popovich menggantikan Graham Arnold yang mundur secara dramatis setelah kegagalan memalukan Australia. Ya, kekalahan melawan Bahrain dan imbang lawan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi pukulan telak yang memaksa Arnold meninggalkan kursi panas pelatih. Kini Australia berharap kehadiran Tony Popovich mampu menjadi solusi instan untuk mengembalikan performa tim yang telah anjlok. Tugas berat langsung menanti Popovich. Mantan bek tengah Crystal Palace ini harus memimpin The Socceroo Oz melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Sosok Popovich bukanlah orang sembarangan dalam dunia sepak bola Australia. Sebagai pemain, ia pernah mengarungi karier gemilang di berbagai belahan dunia dengan puncaknya saat memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Tidak hanya itu, Popovich juga tercatat sebagai salah satu legenda yang membawa Australia melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2006, prestasi yang sangat berkesan bagi negeri kanguru tersebut. Namun Popovich tak hanya bersinar sebagai pemain. Di dunia kepelatihan, pria berusia 51 tahun ini mencetak prestasi luar biasa dengan membawa Western Sydney Wanderers FC meraih gelar Liga Champions Asia pada tahun 2014. Prestasi ini menjadikan Wanderers tim pertama dari Australia yang berhasil menjuarai kompetisi sepak bola tertinggi di Asia. Popovich pun merasa sangat terhormat dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Socceroo Oz. Saya sangat bangga diberikan kesempatan untuk memimpin Socceroo Oz sebagai pelatih kepala, ujar Popovich penuh haru dilansir dari laman resmi Socceroo Oz. Peran ini sangat besar tanggung jawabnya dan saya sangat berterima kasih atas kepercayaan ini. Ini merupakan momen yang sangat membanggakan baik bagi saya maupun keluarga saya. Dipercaya untuk memimpin tim nasional adalah sebuah kehormatan yang tak akan saya sia-siakan. Popovich berjanji untuk memberikan yang terbaik dalam perannya dengan keyakinan kuat bahwa timnya memiliki kemampuan dan tekad untuk membawa kebanggaan bagi Australia. Saya sangat yakin kita memiliki bakat dan tekad untuk membuat negara kita bangga, tambahnya. Namun, beban berat kini berada di pundaknya.
Popovich harus segera memperbaiki kelemahan yang ditinggalkan oleh Graham Arnold, terutama dalam hal penyelesaian akhir yang kerap menjadi batu sandungan bagi Australia. Saat ini, Soccer Oosterpuruk di posisi kelima klasemen sementara ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan mereka butuh merangkak naik setidaknya 3 posisi lagi untuk mengamankan tiket otomatis ke putaran final. Bisakah Tony Popovich membawa keajaiban untuk Australia? Hanya waktu yang akan menjawab. Kisah tragis, Nathan Chu Aon menghilang dari skuad Swansea City selama 4 laga beruntun. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini penjelasannya. Kisah yang sungguh memilukan menimpa Nathan Chu Aon, bek muda timnas Indonesia, yang tiba-tiba menghilang dari skuad Swansea City dalam 4 pertandingan terakhir divisi Championship Liga Inggris musim 2024-2025. Situasi ini telah menimbulkan tanda tanya besar, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada bintang muda mereka. Terbaru, nama Nathan kembali tidak terdaftar dalam daftar pemain yang dibawa pelatih Luke Williams saat Swansea City bertandang ke markas Coventry City pada Sabtu, 21 September 2024. Pada pertandingan tersebut, posisi bek kiri Swansea sekali lagi dipercayakan kepada Josh Timon, yang kemudian digantikan oleh Kyle Naughton di babak kedua. Meski Swansea City berhasil memenangkan laga dengan skor tipis 2-1, kemenangan tersebut bukanlah hal yang menggembirakan bagi Nathan. Pasalnya, ini adalah kali keempat berturut-turut namanya tidak muncul di skuad. Penggemar semakin penasaran karena tidak ada penjelasan dari klub apakah Nathan cedera atau hanya tersisih dari persaingan untuk posisi bek kiri. Padahal selama musim 2024 hingga 2025 berjalan, Nathan baru tampil sekali untuk Swansea City, itu pun hanya selama 2 menit sebagai pemain pengganti saat menghadapi Preston North End. Setelah momen singkat itu, Nathan seakan lenyap dari radar, tak lagi diberi kesempatan tampil di 4 pertandingan berikutnya. Performa Nathan di Swansea City berbanding terbalik dengan masa-masa gemilangnya bersama Excelsior Rotterdam, di mana ia menjadi andalan dengan mencatatkan 57 penampilan, 1 gol, dan 1 assist. Namun sejak pindah ke Swansea pada 2023, karier Nathan seolah mandek dan ia mulai jarang dimainkan. Situasi ini tentu harus dipertimbangkan serius oleh Nathan. Minimnya menit bermain bisa berpengaruh buruk pada perkembangan kariernya ke depan. Nathan kini berada di persimpangan penting, tetap bertahan dan berjuang di Swansea, atau mencari klub baru yang bisa memberinya kesempatan bermain lebih banyak. Begitulah kisah tragis Nathan Chu Aon yang dalam sekejap menghilang dari skuad Swansea City dalam 4 pertandingan terakhir. Semoga situasi ini segera menemukan titik terang dan membawa dampak positif bagi perjalanan kariernya. Apakah FC Utrecht yang calon kuat juara Eredivisie 2024-2025 jadi alasan Ole Romani sulit bergabung dengan timnas Indonesia? Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Ole Romani tampaknya menghadapi jalan terjal untuk bergabung dengan timnas Indonesia, meski PSSI melalui Erick Thohir telah melakukan pendekatan intensif sejak lama. Penyerang berusia 24 tahun yang saat ini memperkuat FC Utrecht tampaknya belum menunjukkan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia meskipun negosiasi sudah berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Menurut pernyataan anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga, ada faktor prinsipil yang membuat proses naturalisasi Romani menjadi rumit. Meski Erick Thohir sudah melakukan langkah-langkah profesional dan tepat, jalan untuk merekrut Romani ke timnas Indonesia masih jauh dari kata berhasil. Lantas, mengapa Ole Romani begitu sulit untuk diikat menjadi bagian dari skuad Garuda? Salah satu spekulasi adalah kekhawatiran Romani akan mengalami kesulitan mencari klub seperti yang dialami oleh Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen setelah mereka memilih berganti kewarganegaraan menjadi WNI. Dengan tetap memegang paspor Belanda, Romani lebih mudah mendapatkan peluang bermain di klub-klub Eropa. Sebagai pemain dari negara Uni Eropa, dia tidak dihitung sebagai pemain asing di liga-liga top Eropa.
Namun jika ia memilih menjadi WNI, statusnya akan berubah menjadi pemain asing yang bisa mempersulit langkah karirnya di Eredivisie atau Liga Eropa lainnya. Selain itu, posisi FC Utrecht yang saat ini menjadi calon kuat juara Eredivisie 2024-2025 turut menambah alasan kuat mengapa Romani memilih bertahan. Klubnya saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 13 poin, hanya tertinggal 5 poin dari PSV Eindhoven yang berada di puncak. FC Utrecht juga memiliki 1 pertandingan sisa yang bisa memperkecil jarak dengan PSV. Performa Romani musim ini juga cukup gemilang. Dari 5 pertandingan, ia telah mencetak 2 gol yang tentu saja menambah daya tariknya bagi pelatih timnas Belanda Ronald Koeman. Dengan potensi tampil di Liga Champions musim depan jika FC Utrecht finish di 3 besar, Romani tampaknya masih lebih memprioritaskan peluang kariernya di Eropa daripada bergabung dengan timnas Indonesia. Oleh Romani kini berada di persimpangan jalan yang sulit dalam kariernya. Meskipun PSSI telah berupaya untuk membawanya ke timnas Indonesia. Kekhawatiran tentang masa depan di Eropa dan ambisi FC Utrecht yang menjanjikan sebagai calon juara Eredivisie 2024-2025 tampaknya membuatnya lebih memilih untuk bertahan di klubnya. Keputusan ini mencerminkan dilema antara mempertahankan peluang karier dan panggilan membela tanah air. Mari kita nantikan keputusan Romani ke depannya. Dengan semangat membara, Indra Syafri yakin timnas U20 Indonesia akan genggam kejayaan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 setelah sukses mengukir sejarah di Piala AFF U19 2024. Pelatih jempolan timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, kini membara dengan semangat yang tak tertandingi. Dia sangat yakin bahwa pasukannya akan melangkah gagah ke putaran final Piala Asia U20 2025. Dalam ajang kualifikasi yang menegangkan, Garuda Nusantara, julukan bagi tim yang dipimpin Indra, akan bersaing di grup yang tak kalah menarik dengan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste pada 25 hingga 29 September 2024. Persiapan timnas U20 Indonesia tidak main-main. Mereka datang dengan modal prestisius yang membanggakan dari ajang Piala AFF U19 2024 yang digelar megah di Surabaya pada Juli 2024. Dalam kompetisi yang mengguncang itu, tim yang dipimpin oleh Kapten Jens Raven berhasil merebut gelar juara dengan membenamkan Thailand di partai final yang menegangkan. Selain itu, bermain di kandang sendiri pada babak kualifikasi menjadi keuntungan luar biasa. Dua faktor tersebut menambah keyakinan Indra Syafri, membuatnya semakin optimis untuk membawa pasukan Garuda U20 terbang tinggi di ajang kualifikasi ini. Setelah kemarin di AFF U19 kita berhasil menuntaskan tugas dengan baik, ujarnya dengan semangat membara pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Anak-anak bisa mencapainya. Sekarang kita naik ke step atau anak tangga kedua dengan lolos kualifikasi AFC U20. Tambahnya seolah meramalkan kejayaan yang akan datang. Ini adalah kesempatan kedua bagi Indra Syafri untuk membawa timnas U20 Indonesia melenggang ke putaran final Piala Asia U20, sebuah prestasi gemilang yang pernah diraihnya pada tahun 2014. Di mana dia berhasil mengantarkan timnas U19 Indonesia dengan poin sempurna setelah menaklukkan Korea Selatan, Laos, dan Filipina. Semoga kita bisa meraih sukses serupa dan melangkah ke putaran final Piala Asia U20 di Cina nanti, harapnya dengan keyakinan yang membara. Indra Syafri menambah semangatnya dengan cerita persiapan intensif timnas U20 Indonesia di Korea Selatan, di mana mereka menghadapi tim-tim kuat seperti Argentina, Korea Selatan, dan Thailand dalam turnamen eksibisi yang menguras tenaga dan emosi. Persiapan kita di Bali sudah berjalan dengan baik, dan di Korea Selatan, kami berhadapan dengan tim-tim raksasa, ujarnya, mengungkapkan betapa seriusnya mereka menyiapkan diri menghadapi lawan-lawan yang bakal menantang di kualifikasi ini. Kami telah menganalisis semua pertandingan terakhir dari calon lawan dan merancang strategi yang tepat untuk menghadapi mereka. Pertandingan pertama kami melawan Maladewa pada tanggal 25
dilanjutkan dengan Timor Leste pada tanggal 27, dan yang terakhir, pertarungan sengit melawan Yaman pada tanggal 29. Tutup Indra Syafri yang kini penuh harapan akan kejayaan timnas U20 Indonesia di pentas Asia. Jens Raven tak sabar menanti. Mas Hilgers dan Liano Reijnders segera jadi WNI, siap perkuat timnas Indonesia dan bawa Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda timnas Indonesia U20, Jens Raven, menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap kabar bahwa dua pemain top, Mas Hilgers dan Liano Reijnders, segera resmi menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan senyum optimisme, Raven menyambut baik kehadiran mereka, mengakui bahwa keduanya merupakan sosok pemain berkualitas tinggi yang siap menambah kekuatan Garuda di kancah internasional. Ya, hanya tinggal satu langkah lagi. Mas Hilgers dan Liano Reijnders akan resmi menjadi bagian dari bangsa ini setelah melakukan pengambilan sumpah WNI yang dijadwalkan berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda pada 30 September 2024. Dengan ini mereka akan segera dapat mengenakan jersey kebanggaan timnas Indonesia di panggung kualifikasi Piala Dunia 2026. Jens Raven tak bisa menutupi rasa gembiranya atas kabar tersebut. Menurutnya, kehadiran Hilgers dan Reijnders akan memberikan dampak besar bagi kekuatan skuad Garuda. Saya tahu Mas Hilgers dan Liano Reijnders adalah dua pemain top. Keduanya cocok untuk timnas, saya pikir ini akan membawa sesuatu yang sangat positif, ungkap Raven dalam wawancara di Jakarta Minggu. Raven menambahkan bahwa kehadiran Hilgers dan Reijnders tidak hanya akan meningkatkan kekuatan tim, tetapi juga membuat timnas Indonesia semakin berwarna dan siap bersaing di level internasional. Dengan dua pemain yang telah memiliki pengalaman bermain di Eropa, timnas Indonesia diyakini akan semakin tangguh saat melakoni laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mas Hilgers dan Liano Reijnders memang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan terdekat yang sudah dinanti adalah melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 September 2024. Liano adalah pemain sayap yang luar biasa, sedangkan Mas adalah bek tangguh. Mereka sudah terbiasa bermain di level Eropa dan saya yakin mereka bisa membawa level timnas ke arah yang lebih baik, tambah Raven dengan penuh keyakinan. Saat ini timnas Indonesia sendiri berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Hasil ini didapat setelah berhasil menahan imbang dua lawan berat, Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Kehadiran Hilgers dan Reijnders diharapkan mampu membawa angin segar dan mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026.